Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami yaitu aspek desain UI yang ada di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dan di sini ada kelompok kami yaitu Muhammad Ibnu Safirman, dengan saya sendiri Boy Fahruri Athar Maulana, ada Aprilia Mas Rizky, ada Malik Abdul Aziz, dan Prandi Kusuma Jaya. Dan untuk Via Ardiarini Gayatri dan Luki Irvantio Aryadi ini tidak bisa hadir dikarenakan ada urusan pekerjaan. Jadi kita mulai dengan Saudari April, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan 7 karakteristik yang wajib saat membangun user interface. Yang pertama ada clear, konsis, familiar, responsif, konsistensi, atraktif, dan efisiensi. Lanjut. Dan yang pertama ada clear atau jelas, di mana clarity atau kejelasan adalah elemen terpenting dalam membangun desain interface yang user-friendly. Karena memang keseluruhan tujuan dari desain user interface adalah agar orang-orang bisa menggunakan dan berinteraksi dengan sistem mudah. Pada contoh gambar di samping, terdapat pop-up message yang berisi tentang fungsi fitur yang akan diklik. Hal itu tentunya dengan jelas mempermudah user dalam menggunakan aplikasi atau menjelajahi website. Yang kedua, ada konsis atau ringkas, di mana kejelasan dalam user interface merupakan komponen utama, namun perlu diperhatikan. Jika penjelasan atau definisi dibuat terlalu panjang, maka user membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membacanya. UI boleh jelas, tapi juga harus singkat. Jelaskan hanya dalam 3 atau 4 kalimat saja. Buat waktu pengguna menjadi berharga, menjaga hal-hal agar tetap jelas dan ringkas pada saat yang sama. Bukanlah hal yang mudah, namun dampak dan yang ditimbulkan akan sangat besar. Pada gambar di samping terdapat pengatur volume pada OS X di atas menggunakan icon kecil untuk menskalakan volume dari rendah ke tinggi. Yang ketiga ada familiar atau mudah dipahami. Familiar yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang sudah pernah dilihat sebelumnya. Kalau seseorang familiar dengan sesuatu, orang tersebut pasti merasa tidak asing untuk mengidentifikasi hal tersebut. Pada gambar di atas, sebuah website menggunakan tab di interface, menunya. Tab tentunya sudah akrab dikenali karena banyak browser seperti Chrome atau Mozilla menggunakan interface yang sama. Dengan menggunakan interface yang familiar atau mudah dipahami, pengalaman pengguna tentunya akan meningkat drastis. Yang keempat ada responsif. Desain UI yang responsif itu memiliki beberapa arti. Pertama, responsif artinya konten bisa tersaji cepat. Dengan kata lain, loading aplikasi cepat. Kedua, responsif artinya memberi feedback pada user, misalnya notifikasi ketika suatu proses berhasil, memberitahu proses upload file, dan lain-lain. Dan yang ketiga, responsif artinya desain UI bisa menyesuaikan di berbagai perangkat. Jadi pada saat user membuka aplikasi di suatu perangkat dengan ukuran layar tertentu, biasanya tetap nyaman. Yang kelima, ada konsistensi atau konsisten. Suatu aplikasi harus memiliki desain UI yang konsisten. Artinya, font, warna, struktur, dan berbagai ciri khas lainnya harus tetap konsisten. Contohnya seperti Microsoft. Microsoft selalu konsisten menggunakan interface-nya di program Microsoft Word, Excel, maupun PowerPoint. Sehingga penggunaannya tidak bingung dan bisa dengan cepat beradaptasi dengan program-program yang Microsoft hadirkan. Yang keenam, ada atraktif atau menarik. Menarik dalam arti bahwa membuat user interface itu menyenangkan di mata user. Kita dapat membuat UI secara sederhana, mudah digunakan, efisien dan responsif, dan buat semenarik mungkin, serta pastikan fiturnya berfungsi dengan baik. Serta harus mampu mengatur dan menyesuaikan tampilan dan nuansa interface desain kamu berdasarkan jenis audiensnya. Boleh desainnya semenarik mungkin dengan menghadirkan gambar dan warna-warna yang cerah dan eye-catching seperti pada contoh di samping.
Dan yang terakhir ada efisiensi atau efisien. Dalam desain buat interface efisien, cukup tambahkan elemen yang memang benar-benar diperlukan user. Hindari menggunakan fitur atau desain yang tidak jelas kegunaannya. Efisien dalam hal ini berarti mencari tahu apa yang sebenarnya ingin dicapai pengguna dan kemudian membiarkan mereka melakukan hal itu tanpa hal-hal yang rumit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah aplikasi game yang baik dari sisi 7 poin karakter. Di sini kita ambil contoh game Punishing Grey Raven. Oke, untuk aspek yang pertama itu clear atau jelas. Jadi pada game ini terdapat fitur yang menampilkan progress battle, di mana hal tersebut dapat membantu user dalam bermain game tersebut. Yang poin kedua itu ada concise atau ringkas. Jadi game tersebut menggunakan ikon-ikon kecil ya, yang membuat tampilannya menjadi ringkas. Skalakan volume rendah tingginya game tersebut. Oke, ketiga ada familiar atau mudah dipahami. Oke, pada contoh game tersebut ya, menggunakan interface tab menu di salah satunya. Di table tentunya dikenali karena banyak yang menggunakan. Dengan interface yang familiar atau mudah dipahami, para pengguna tentunya akan meningkat drastis. Yang keempat ada aspek responsif. Nah, pada gambar di samping, game tersebut menunjukkan progress bar atau berloading masuk ke dalam game. Hal ini memungkinkan halaman ditampilkan secara instan setelah selesai. Yang kelima ada konsistensi atau konsisten. Pada gambar di atas, game tersebut konsisten menggunakan interface sehingga pengguna dapat cepat beradaptasi. Di sini temanya backgroundnya warna putih dan icon-icon warna abu-abu di setiap menunya ya, jadi konsisten. Terus yang keenam ada atraktif atau menarik. Jadi pada gambar di atas, game tersebut konsisten menggunakan interface sehingga pengguna dapat cepat beradaptasi. Dan yang ketujuh adalah efisiensi atau efisien. Pada gambar di atas, menu awal tersebut sudah menampilkan seluruh fitur yang tersedia sehingga user tidak lagi mencari suatu fitur dengan rumit. Oke, materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman kita Muhammad Ibnu. Oke. Adapun aplikasi game yang buruk pada sisi 7 poin karakter pada game Dragonfly. Adapun yang pertama yaitu kurang jelas pada contoh tampilan awal game tersebut. Di dalam game tersebut terdapat fitur yang hanya ditampilkan dalam berbentuk icon saja, tanpa kita tahu fitur apa yang ada dalam icon tersebut yang seharusnya diberi nama pada icon tersebut. Next. Yang kedua yaitu kurang ringkas. Pada contoh di atas, game tersebut menjelaskan tutorial dari berbagai patch, sehingga membuat player bosan dan menghiraukan tutorial tersebut dan lebih baik mencoba langsung bermain tanpa membaca tutorial. Dan ada pun yang ketiga, gamenya sulit dipahami. Dari gambar di samping merupakan sebuah misi yang harus dicapai dan harus dilewati, akan tapi untuk lanjut ke level berikutnya tidak semudah yang dibayangkan, sehingga banyak pemain yang pindah dari game ini ke game yang lain. Dan ada pun yang keempat, tidak responsif. Pada gambar di samping butuh beberapa detik untuk memasuki game tersebut, akan tapi pada tampilan tersebut tidak ada progress bar atau berloading saat sebelum memasuki ke dalam game. Yang kelima, tidak konsisten. Pada gambar tersebut adalah cara bermain game Dragonfly sebenarnya cukup terbilang mudah, yaitu tekan saat naga dalam posisi turun atau pada permukaan menurun dan lepas saat naga hendak terbang dan saat permukaan naik. Akan tapi banyak dari pemain kesulitan kepada kebiasaan tersebut, untuk sulit untuk beradaptasi, sehingga pemain terus menekan layar saat naga pada posisi turun dan naga hendak terbang pada posisi naik. Yang keenam yaitu tidak menarik. Dari sebagian banyak orang,
Game ini terbilang tidak menarik karena sulitnya untuk melanjutkan game ini ke level berikutnya. Dan yang terakhir, game tersebut tidak efisien karena pada gambar menu option atau setting yang masih banyak fitur yang kurang jelas kegunaannya sehingga membuat game ini terasa tidak efisien. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk saat ini akan saya lanjutkan, yaitu web sekolah yang baik dari sisi 7 poin karakter di atas. Jadi di sini contoh website yang baik ya, yang menurut kami baik, yaitu ada website SMKN 4 Semarang. Jelas ya, menurut kalau untuk dari segi jelas, ini jelas karena menurut kami website ini sudah jelas UI-nya, karena ada beberapa bantuan navigasi seperti gambar icon mouse yang terdapat pada gambar di samping ini. Dan ringkas ya, untuk ringkas, ini sangat ringkas karena menurut kami website ini sudah ringkas dikarenakan beberapa penjelasan di website ini tidaklah terlalu terbelit-belit, tetapi langsung sampai pada intinya. Contohnya ada penjelasan tentang SMK seperti gambar di bawah ini. SMK Negeri Semarang yang di kotak. Familiar. Ya, ini website ini sangat familiar karena menu bar atau navigasi bar yang di atas mudah dipahami dan sering digunakan oleh website-website sekolah lainnya, sehingga kita tidak merasa asing. Dan responsif. Untuk responsif, website ini memang responsif dikarenakan sudah banyaknya efek-efek cover yang membuat nyaman pengguna website tersebut. Efek-efek tersebut juga berjalan dengan cepat, sehingga pengguna website tidak perlu menunggu terlalu lama. Konsisten, ya. Di sini memang konsisten, karena kan menu dan tombol-tombol yang ada pada website ini sudah konsisten, dan contohnya menu pencarian atau search bar. Di bawah ini menu sosial media dan tanda-tanda panah ke atas yang fungsinya untuk kembali ke halaman paling atas. Menarik. Menurut kami tampilan website ini sudah pasti menarik dikarenakan terdapat animasi gelombang serta pemilihan gradiasi warna yang pas. Dan terakhir ini ada efisien. Menurut kami penempatan menu-menu serta penjelasan pada website ini sudah efisien sehingga seluruh ruang benar-benar bisa dimanfaatkan. Dan ini untuk web sekolah yang buruk dari sisi 7 poin karakter di atas. Di sini ada 7 poin ya. Contohnya dari website SMKS Bina Pangudi Luhur. Yang pertama itu tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Dikarenakan saat membuka website biasanya tujuan pengunjung ingin melihat tentang sekolah. Biasanya ada di bagian profil, akan tetapi setelah kita buka bagian profil, kita tidak menemukan apa-apa. Contohnya seperti ini. Tidak ringkas, di mana terlalu banyaknya informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler yang sudah ada di sisi kanan. Dan kita akan menemukan lagi di bagian bawah, di atas footer. Tidak mudah dipahami. Ya, benar, ini tidak mudah dipahami dikarenakan saat kita ingin mendaftar siswa baru, tidak menemukan tab atau button pendaftaran, melainkan hanya gambar PPDB online saja, yang menurut saya tidak user-friendly. Tidak responsif. Iya, jika kita membuka website tersebut, slider di news tidak responsif dan delay. Tidak konsisten. Di sini isi dari navbar yang tidak konsisten, yang terkadang isinya sesuai dan terkadang kosong. Seperti contoh, jika kita klik kontak, ini terlihat ada ya, tapi di akademi tidak ada apa-apa isinya. Kurang menarik.
untuk website ini memang kurang menarik, dikarenakan saat kita melihat news update yang ada di slider untuk gambarnya terpotong. Dan saat kita slide akan muncul persegi panjang putih sesaat, serta terlalu banyak tulisan dalam website tersebut yang menurut saya tidak terlihat menarik. Tidak efisien. Tombol selengkapnya tidak jelas kegunaannya. Di sini ada tombol selengkapnya dikotakin. Jadi saat kita klik tombol tersebut tidak tetap ke refresh tapi tidak muncul apa-apa dan akan balik kembali ke home. Oke, berikut akan dilanjutkan oleh teman kami. Berikutnya, tes uji web PMB unindra.ac.id. Kenapa Unindra memilih lowercase? Lowercase itu adalah huruf kecil. Tulisan yang dibuat menggunakan format lowercase akan menjadi huruf kecil semua. Contohnya terdapat di alamat kampus Unindra di website. Kata semuanya menggunakan huruf kecil. Ada gambar di sampingnya. Ini penerimaan mahasiswa baru Universitas Indra Prasta PGRI. Alamat kampus dan nomor telepon fax sudah ada ya. Dan next, prinsip memilih huruf untuk web atau web font agak berbeda dengan ketika memilih huruf untuk materi cetak seperti brosur, pamflet, buku atau materi cetak lainnya. Sebab ketika membaca di layar, mata manusia lebih cepat lelah daripada ketika membaca di atas kertas. Ini berikut ada 4 klasifikasi dasar huruf. Yang pertama serif, sans serif, script, dan dekoratif. Sans serif itu adalah huruf yang paling cocok untuk digunakan karena memiliki tingkat readability yang lebih tinggi di layar komputer jika dibandingkan dengan huruf serif. Memberikan kesan formal sekaligus kasual. Contohnya Helvetica, Arial, Trebuchet, Verdana, Josephine San. Next, skema warna di website Unindra. Situs web itu bukan kanvas yang berisi lukisan abstrak. Kita sedang menyampaikan informasi kepada pembaca, bukan sedang mendiktasi mata mereka. Yang terpenting dari situs web adalah konten. Jangan sampai warna latar yang Anda gunakan lebih ramai dari konten sendiri. Warna juga mempengaruhi psikologis pembaca, menciptakan mood, bahkan menyusup ke alam bawah sadar. Warna bisa menyampaikan simbol dirinya bahkan tanpa disertai oleh teks. Itu sebabnya mengapa pemilihan warna merupakan salah satu elemen penting dari sebuah desain web. Secara psikologis dan filosofi, lowercase adalah penggunaan penulisan singkatan lebih mudah diingat dan diucapkan. Font Arial memiliki makna modern dan kesan kontemporer. Warna yang dipilih dalam web tersebut berpaduan warna gelap dan terang agar kontras menjadi tampilan yang lebih jelas dilihat dan dibaca. Berikut adalah kritik dan review dari website PMB unindra.ac.id. Sebelumnya, aspek visual dan warna pada fitur PMB S1 dan PMB S2. Seperti dilihat di gambar. Ada gambar ya ini. Ini aspek visual merupakan sudut pandang yang berdasarkan pengamatan panca indera. Biasanya meliputi beberapa aspek visual yang diutamakan dalam bentuk warna, tekstur, bentuk, dan cahaya. Istilah ini merujuk pada susunan konten yang diletakkan secara berurutan. Ini merupakan hal yang krusial yang tidak boleh dilupakan dalam penyedia informasi website secara online di internet sehingga pengunjung merasa tertarik. Aspek visual dan pemilihan warna yang baik dapat membuat pengunjung melakukan tindakan yang diinginkan di website. Di dalam tes uji website pmb.unindra.ac.id, kami mereview pemilihan aspek visual dan warna background yang putih ditambah warna-warna kompleks yang sangat baik ya. Pada menu header terdapat logo Unindra,
membuat pengunjung lebih merasa percaya terhadap website Unindra. Pada header sebelah kanan juga terdapat menu home yang diganti dengan menu PMB yang secara fungsional itu sama. Terdapat juga menu pendaftaran di sebelahnya dan menu login dan bantuan bagi pengunjung baru. Di tampilan utama terdapat informasi kapan pembukaan pendaftaran PMB dan di bawahnya terdapat alur pendaftaran sampai pengumuman hasil ujian yang lengkap dan dibuat warna yang berbeda membuat pengunjung merasa nyaman dan tertarik berlama-lama di website tersebut. Di bawahnya juga ada menu fact ya, juga berisikan penjelasan secara lengkap dalam tata cara melakukan pendaftaran. Paling bawah itu ada menu footer, juga berisikan dengan jelas alamat lengkap universitas dan link pendaftaran, dan juga terdapat link yang mengarahkan pengunjung ke akun official sosial media universitas, serta terdapat kontak, telepon, email, dan alamat universitas tersebut. Berikutnya kritik untuk website pmb.unindra.ac.id. Pada menu header, alangkah baiknya pemilihan warna yang sama dengan menu footer atau jangan terlalu sama dengan warna background putih. Ini bertujuan sebagai pembeda ya antara header dan bagian isi website. Dan pada menu logo Unindra sebaiknya dibuatkan direct link yang bisa menuju website resmi Unindra agar pengunjung bisa mengetahui website Unindra dan mengetahui banyak informasi lebih. Dan selanjutnya menu pendaftaran online yang nomor 1, aktivasi ID dan login PMB. Sebaiknya itu diringkas menjadi satu bagian karena fungsinya sebenarnya sama. Jadi kalau udah daftar itu langsung ke aktivasi, langsung ke login. Jadi sebenarnya satuan aja, tak perlu banyak-banyak. Dan menu bantuan yang sudah ada di kolom header itu sebenarnya tak perlu lagi dibuat di bawah isi biodata, menu fact lagi, karena sebenarnya fungsinya sama. Karena kan sekarang ini pengunjung itu sudah mengerti sekali bagian-bagian website, jadi dapat memahami tata letaknya supaya untuk meringkas juga dan sebenarnya biar bisa mudah dipahami aja. Oke, itu saja. Terima kasih Pak Prandi. Oke, mungkin untuk itu saja untuk presentasi kali ini dari kelompok kami, kelompok 4. Yang jangan lupa untuk teman-teman jangan lupa absen di kolom komentar untuk penilaian juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.